kita akan memulai bimbingan klasikal kita hari ini. Sebelum kita memulai, apa sih bimbingan klasikal itu? Nah, bimbingan klasikal itu adalah suatu bentuk pelayanan bimbingan yang diberikan kepada para siswa dalam suatu kelas untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan akademis, sosial, dan emosional mereka. Nah, apa sih tujuan bimbingan klasikal ini? Yang pertama itu untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan akademis dan keterampilan belajar mereka, lalu meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang diri sendiri dan juga lingkungan sekitarnya, dan yang terakhir itu membantu siswa untuk mengatasi masalah dan kesulitan yang dihadapi dalam proses belajar bersama-sama. Oke, sama sekali seperti ini loh, biasa kan? Baik. Oke, kita akan melakukan SBM terlebih dahulu agar kita lebih semangat. Oke, SBM kita itu adalah tetap semangat. Contohnya itu seperti ketika saya melakukan sekali, kalian mengatakan semangat. Dan yang kedua kali tetap mengatakan semangat. Dan yang terakhir kalian itu mengatakan semangat dengan kuat. Oke, paham semuanya? Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Masih bagus. Oke, tepuk semangat. 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 Jadi di sini saya akan menyampaikan materi saya. Sumpah, itu pengen aku. Guru menjelaskan materi saya, memberikan persepsi. Oke. Jadi sebelum kita memasuki layanan kita hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian ini. Dari kalian ini, apakah ada yang tidak percaya dengan diri sendiri dan kemampuan yang kalian miliki? Oke, pas sekali ya dengan kita hari ini. Baik, di sini kita akan di sini kita akan apa sih bilangnya? Di sini kita akan membahas mengenai meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri. Oke. Nah, yang pertama itu ada pengertian kepercayaan diri. Jadi, pengertian kepercayaan diri ini adalah keyakinan peserta didik terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi tugas-tugasnya, tantangannya, juga situasi yang tidak bisa diatasi. Oke. Lalu ada ciri-ciri peserta didik yang percaya diri. Nah, yang pertama itu ada berani menyampaikan pendapat. Nah, ini adalah seorang siswa yang berani ataupun dia tidak takut dalam menyampaikan pendapat yang ada di pikiran dia. Lalu yang kedua ada tidak takut mencoba hal baru. Nah, siswa ini termasuk siswa yang dia ingin mencoba semua hal yang menurut dia itu cocok untuk dia. Lalu yang ketiga ada menerima kritik dan masukan dengan positif. Nah, ini seorang siswa yang dia selalu menerima kritikan dari teman-temannya dan menjadikannya itu hal yang positif bagi dia. Lalu yang keempat ini ada mampu mengambil keputusan. Nah, yang ini seorang siswa ini dia itu mampu mengambil keputusan yang tidak dapat diatasi atau oke, yang keempat ini mampu mengambil keputusan. Nah, ini maksudnya itu siswa ini bisa memilih ataupun menentukan tindakan tanpa harus bergantung kepada orang lain. Dan yang kelima itu memiliki motivasi untuk berkembang.
meskipun dia ini mendapat komentar yang kurang menyenangkan di lingkungan sekitarnya. Oke, lanjut. Ada faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Nah, ada yang pertama itu ada faktor internal atau faktor dalam dirinya sendiri. Nah, jadi yang pertama itu ada penilaian diri atau self esteem. Jadi ini maksudnya itu cara siswa ini menilai dirinya sendiri itu menentukan atau seberapa yakin mereka ini dalam melakukan tindakan yang akan mereka lakukan. Lalu selanjutnya ada kemampuan akademik dan non akademik. Yang maksudnya itu semakin merasa mampu siswa ini di bidang itu, semakin tinggi juga kepercayaan diri dia. Lalu yang ketiga ada pengalaman keberhasilan. Nah, jadi siswa ini mempunyai keberhasilan kecil sebelumnya yang membuat siswa ini jadi lebih percaya untuk mencoba hal lain. Dan yang keempat itu ada kondisi emosional. Maksudnya ini emosi dari siswa ini stabil yang membuat siswa ini jadi lebih mudah percaya diri. Lalu ada pun faktor dari eksternal. Nah, jadi faktor eksternal ini yang pertama itu ada dukungan dari keluarga. Nah, jadi keluarganya ini memberikan dorongan ataupun motivasi yang membuat siswa ini jadi merasa dihargai dan dia yakin atas kepercayaan dirinya sendiri. Lalu ada lingkungan sekolah. Nah, yang jadi siswa ini di lingkungan sekolah siswa ini lingkungan itu positif, aman yang membuat siswa ini jadi berani berkembang ataupun tampil secara dengan percaya diri. Lalu yang ketiga ada teman sebaya. Nah, teman yang sportif ini, teman dia ini, teman siswa ini selalu membantu ataupun memberi pengaruh positif terhadap keberanian siswa ini. Dan yang terakhir itu guru sebagai role model. Nah, jadi guru ini harus percaya diri agar siswa-siswanya itu bisa mengikuti dia. Lanjut, ada tanda peserta didik yang kurang percaya diri. Nah, yang pertama itu takut bertanya atau menjawab di kelas. Yang kedua ada malu tampil di depan umum. Yang ketiga ada sering ragu dan merasa dia ini tidak mampu. Yang keempat ada menghindari tantangan, tidak ingin menghadapi tantangan. Lalu yang kelima ada lebih banyak diam dalam kelompok. Dan yang terakhir dia ini mudah cemas dan takut disalahkan oleh kelompok. Baik, selanjutnya apa sih dampak rendahnya kepercayaan diri ini? Dampak yang pertama itu adalah menurunkannya prestasi belajar dari siswa tersebut. Nah, jadi kurang percaya diri ini bisa membuat mereka ini panik ataupun stres sehingga menurunnya prestasi belajar mereka. Lalu ada minimnya partisipasi dalam kelas. Siswa ini menjadi pasif dan jarang terlibat di dalam diskusi. Lalu yang ketiga ada sulit berinteraksi sosial. Nah, siswa ini merasa malu sehingga membuat dia ini jadi kesulitan membangun hubungan dengan teman-temannya. Yang keempat ada tidak berkembangnya potensi diri. Nah, karena dia tidak berani, dia ini yang keempat itu ada tidak berkembangnya potensi diri. Nah, karena tidak karena apa sih serius santai. Oke, yang keempat itu ada tidak berkembangnya potensi diri. Nah,
Oke, semuanya apakah kalian sudah siap menyelesaikan tugas yang saya berikan? Sudah, Pak. Oke, kelompok siapa duluan ini yang ingin maju untuk menyampaikan hasilnya? Baik, untuk kelompok Elizabeth dan Nadia, silakan. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari KPD. Yang pertama, 3 penyebab utama kurang percaya diri. Yang pertama itu adalah pernah mengalami
Oke, dari layanan yang telah saya berikan tadi, apakah sudah meningkatkan kepercayaan diri kalian semua? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, bagus sekali. Nah, jika kalian masih memiliki permasalahan ataupun masalah yang belum kalian bisa atasi, kita akan berjumpa di sesi selanjutnya. Oke, dan di sini apa perasaan kalian setelah mengikuti layanan ini? Senang, Wah, senang semua ya, bahagia sekali saya. Iya. Oke, nah sebelum kita